Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari dan mengamalkan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan berbagai tanggapan terhadap tuduhan orang-orang yang mengatakan Syekhul Islam Taimiyah itu tidak meyakini tentang mulianya para anbiya dan bahwa mereka adalah hidup di dalam alam barzakh, ya. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu tentang adab-adab ziarah kubur, baik kuburan para anbiya atau kuburan para solihin, orang-orang soleh, ataupun kuburan orang-orang beriman secara umum. Telah kita jelaskan sebelumnya, itu poin yang kelima, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang ketika menziarahi kubur Nabi SAW, di kuburannya, ya, inda kuburi man yazurnahum, ataupun selain kuburan Nabi SAW dalam mengucapkan salam dan doa, maka hal yang sama juga dilakukan untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW, ya. Bahkan kita melakukannya dalam beberapa momen-momen dalam ibadah seperti salawat dalam salat yang 5 waktu. Kita di sana juga assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi, dan juga di dalam tahiyat kita itu kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga di akhir tahiyat juga sebelum salam kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kata beliau. Kemudian juga ungkapan salawat itu kita ucapkan ketika setelah azan, ketika masuk masjid, ketika luar masjid, ketika mau berdoa, ya. Maka tidak ada kekhususan salam terhadap Rasulullah SAW ataupun salawat untuknya di sisi kubur Rasulullah SAW. Nah, ini tanggapan adanya orang yang mengkhususkan memberi salam dan salawat itu hanya di dekat kubur Rasulullah SAW. Maka beliau menjelaskan untuk memberi salam kepada Rasulullah SAW banyak sekali momen-momen yang kita dianjurkan di dalam agama kita, seperti dalam tadi yang salat 5 waktu, kemudian setelah azan, kemudian ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika berdoa. Maka tidak ada kekhususan untuk mengucapkan salam, ya, dan selawat kepada Rasulullah SAW itu harus di dekat kubur Rasulullah SAW. Nah, ini untuk menanggapi adanya orang-orang yang melakukan bermacam bentuk ibadah-ibadah, tambahan-tambahan doa dan sebagainya di kubur Rasulullah SAW atau ketika menziarahi kubur Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, bal qad tabayyana anna salata wassalama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ghairi qabrihi afdal minhu inda qabrihi. Bahkan banyak sekali dalil-dalil motivasi kita untuk mengucapkan salat dan salam terhadap Rasulullah SAW bukan di dekat kuburannya, dan bahkan lebih afdal daripada dekat kuburannya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah bahwa ada wa'an Nabi SAW falahu khasatun la yumasilu ahadun minal khalq. Maka di sini beliau menjelaskan adapun Nabi SAW, kata Syekhul Islam Taimiyah, memiliki kekhususan yang tidak la yumasilu ahadun minal khalq, yang makhluk lain atau orang lain tidak memiliki hal itu atau mencapainya, ya, tidak memiliki kesamaan dengan Rasulullah SAW. Kata beliau, bahwa annal maksud inda qabri ghairihi min ad-du'a lahu wa huwa ma'mur fi haqqi Rasulullah SAW fi salawatil khams. Yaitu bahwa maksud, ya, di selain berdoa di selain kubur Rasulullah SAW, dan itu juga diperintahkan untuk Rasulullah SAW, yaitu di dalam salat yang 5 waktu, ya, untuk berdoa, kemudian juga mengucapkan salam, dan ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika azan, dan ketika setiap kita berdoa dianjurkan untuk mengucapkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian keenam, beliau juga meyakini bahwa para anbiya tersebut, kata beliau, ahya'un fi kuburihim, di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ya, la taqul ajsal anbiya, bahwa bumi tidak memakan, artinya tidak merusak jasad para nabi di dalam kuburnya. Maka jasad para nabi dalam kuburnya adalah utuh, ya, tidak seperti jasad-jasad yang lainnya daripada manusia, yaitu hancur, lebur dan sebagainya. Wa hayatum akmal min hayati syuhada. Adapun kehidupan para anbiya di alam barzah sana adalah lebih sempurna dari kehidupan orang mati syahid. Orang mati syahid saja kata Allah SWT, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim walakin la yash'urun. Dan juga
Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu adalah mati, tetapi mereka itu adalah hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surah Al-Baqarah ayat 14, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la yash'urun." Janganlah kamu katakan bagi orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, ya, terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, tapi mereka adalah hidup, tetapi kalian tidak mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakannya. Jadi kehidupan ini kehidupan orang-orang soleh, kehidupan para syuhada, kehidupan para anbiya di dalam alam barzakh, itu dijadikan hujah oleh sebagian orang yang melakukan istighatsah dan tawasul dengan para rasul, ya, ketika seperti mereka hidup. Nah, ini yang menjadi syubhat bagi mereka. Karena mereka mengatakan kalau mereka hidup berarti mereka juga bisa menerima, mendengar atau memohon untuk kita seperti mereka hidup di dunia. Nah, dua alam ini yang tidak bisa dibedakan oleh sebagian orang. Bahwa kehidupan mereka di alam barzakh itu tidaklah sama kehidupan mereka di alam dunia. Walaupun mereka disebut hidup di sana, di alam barzakh, tapi kehidupan mereka berbeda dengan ketika mereka di alam dunia. Nah, adapun orang-orang yang berdusta terhadap Syekh Islam Taimiyah mengatakan bahwa dia berpendapat, ya, bahwa tidak meyakini bahwa para anbiya itu hidup di dalam kuburnya atau di alam barzakh. Maka ini adalah tuduhan yang batil kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Bal qad sarraha bi hayatin fi kuburin. Bahkan Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa para anbiya itu hidup di kuburan mereka. Lakin lamma lam yuwafiqhum, tetapi tak kala Syaikhul Islam Taimiyah membantah perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan dalam agama, yaitu melakukan tawasul dengan orang-orang yang telah mati tersebut setelah mereka meninggal, atau beristighatsah dengan orang yang telah meninggal, qalu bi annahu la yara hayatal anbiya fi quburihim. Lalulah mereka menuduh Syekh Islam Taimiyah tidak meyakini bahwa para anbiya itu hidup di kuburan mereka. Kenapa? Karena mereka berkesimpulan dalam pandangan mereka kalau anbiya itu para orang syahid, para wali, para orang soleh, para anbiya itu, para nabi itu hidup di alam barzakh, maka mereka mengatakan berarti mereka juga bisa mendengarkan permohonan kita, ya, bertawasul dengan mereka dan beristighatsah. Nah, ketika Syaikhul Islam Taimiyah membantah hal itu, bahwa beristighatsah dengan orang telah mati, bertawasul dengan orang setelah mati, ya, dan memohon kepada mereka adalah merupakan kesyirikan. Walaupun mereka hidup di alam barzakh. Jangankan ketika mereka hidup dalam barzakh, mereka masih hidup saja kita tidak boleh meminta dan memohon kepada mereka. Meminta dan memohon adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka hidup di dunia, boleh bertawasul dengan doa mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, justru sebagian mereka yang terbiasa bertawasul dengan orang-orang yang telah mati itu mengkiaskan tawasul ketika mereka di dunia atau tawasul ketika mereka kelak di akhirat telah dibangkit dengan tawasul ketika mereka setelah meninggal dan berada di alam barzakh. Nah, ini yang dibantah oleh Syaikhul Islam. Lalu mereka menuduh, berarti Ibnu Taimiyah ini tidak meyakini bahwa para anbiya itu hidup di alam barzakh. Nah, ini sudah dijelaskan tadi bahwa beliau mengatakan para anbiya itu hidup. Sebenarnya kehidupan mereka di alam barzakh. Tapi kehidupan mereka di alam barzakh bukan berarti mereka dapat berbuat seperti kehidupan mereka di alam dunia. Ini yang dibedakan. Li'an hadza lazim hayatil anbiya kama yaz'umun, ya. Karena ketika mereka meyakini kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu meyakini mereka hidup, tentu Ibnu Taimiyah akan membolehkan untuk bertawasul dan istighatsah. Karena itu melazimkan kehidupan para anbiya di kubur mereka. Itu pandangan orang-orang yang membolehkan bertawasul dan beristighatsah dengan para anbiya, para syuhada, para sholihin yang telah meninggal. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, setelah beliau menjelaskan keharaman menjadikan kuburan para anbiya sebagai masjid, tempat beribadah, ya, berhujah dengan ucapan Rasulullah SAW yang jelas sendiri ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu melaknat orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat ibadah, tempat mengalap berkah sebagainya. Maka Syaikhul Islam mengatakan, "Fahadhi nusus sharihah tujibu tahrim ittikhadhi kuburihim masajidah." Hadis-hadis yang telah dijelaskan ini, kata beliau, menunjukkan keharaman menjadikan kuburan-kuburan para anbiya tersebut sebagai tempat beribadah. Ma'annahum
madfununa fiha, walaupun mereka sekalipun dikubur di dalamnya. Wa hum ahya fi kuburihim, para anbiya itu hidup di kuburan mereka. Para anbiya itu hidup di kuburan mereka. Kemudian dalil tentang hidupnya para anbiya di kuburan mereka adalah sabda Rasulullah SAW, al-anbiya wa ahya'un fi kuburihim. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dari Anas bin Malik dan juga Al-Haythami rijaluhu thiqat, yaitu dalam Mutabbil Aliyah Ibnu Hajar, itu ahaditsul anbiya, menjelaskan bahwa para anbiya itu hidup di kuburan mereka. Atau dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa anbiya la ta'kulu ardu ajsadahum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang jadi masalah adalah hal hadil hayat fi kubur hayatan haqiqiyan laha lawazimaha min al-haja ila al-aqd. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kehidupan mereka di alam barzah, di alam kubur itu seperti kehidupan mereka ketika di dunia? Ya, hakikat kehidupan mereka di dunia sebelumnya, yaitu yang membutuhkan kepada makan, minum, dan berbagai hal lainnya, tidur, ya, berkegiatan sebagainya, atau merupakan kehidupan yang khusus, ya, yang dimaksud dengannya adalah pemuliaan terhadap para anbiya tersebut. Dan takhsisuhum an ghairihim bimanzilati lam takun li ghairihim. Maka kekhususan yang diberikan kepada mereka tersebut berarti, ya, tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini yang ingin dijelaskan. Bahwa kekhususan yang diberikan kepada mereka, bahwa mereka adalah hidup di kuburan mereka, ya, bukan berarti kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan mereka waktu di dunia. Jadi, sebagaimana setiap alam itu memiliki kekhususan. Walaupun, ya, manusia hidup di dalam alam tersebut. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ada beberapa alam yang dilalui oleh manusia dalam hidupnya. Yang pertama alam rahim. Ya, bayi hidup di dalam kandung ibunya. Tapi apakah kehidupan mereka seperti kehidupan setelah lahir? Kan tidak. Ya, mereka hidup, tapi sesuai dengan kondisi mereka. Sesuai dengan alam mereka di sana. Ya, alam rahim, mereka minum, makan melalui yang dikonsumsi oleh orang tua mereka. Tapi bukan berarti mereka kehidupannya di alam rahim sudah berkehidupan seperti mereka telah lahir. Nah, ketika berbedanya kehidupan alam rahim dan kehidupan di dunia, demikian pula kehidupan alam barzah dan kehidupan dunia. Kemudian mereka lahir ke alam dunia, yang di sana banyak sekali kekhususan alam dunia itu, makan, minum, sakit, menderita, kecewa, bahagia, dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti mereka wafat, maka akan hidup pula di alam barzah. Nah, hidup di alam barzah ini ada dua kondisi, ada hidup yang mulia, ada hidup yang celaka. Maka orang-orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ya, ataupun orang-orang yang berdosa, mereka juga hidup dalam barzah, tapi artinya mereka dalam kehidupan yang berbeda kehidupan dengan para anbiya, dengan para syuhada. Ya, kalau kehidupan para anbiya lebih sempurna daripada kehidupan syuhada. Kehidupan syuhada di alam barzah jauh lebih sempurna daripada kehidupan dari orang-orang saleh lainnya. Nah, mereka hidup di sini, di antaranya penafsiran yang jelas adalah bahwa jasad mereka, kalau syuhada, itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jasad mereka tidak rusak. Bahkan, sebagian ulama menjelaskan ketika mengapungnya jasad-jasad para syuhada, di waktu terjadinya banjir di Madinah, yaitu para syuhada yang ada di Uhud, syuhada Uhud, lalu menyebabkan mayat-mayat yang dikubur di para syuhada Uhud tersebut mengapung dan keluar dari kuburan mereka, ya, bukan berarti mereka yang keluar sendiri, tapi karena memang tanah dan itu tuh yang digerus oleh air menyebabkan jasad mereka keluar. Nah, itu dikumpulkan jasad-jasad itu sebenarnya dijelaskan Ibnu Qayyim dalam Bidayah wa Nihayah oleh para kaum muslimin yang hidup di kota Madinah tahun tersebut ketika kejadian banjir itu. Dikumpulkanlah semua para syuhada itu di satu tempat yang sekarang bagi yang pergi umroh berziarah ke syuhada Uhud itu ada di pagar keliling, ya, tembok. Di dalamnya lah dikumpulkan semua para syuhada itu. Dan diceritakan oleh Ibnu Katsir bahwa para ulama dan para orang-orang yang melihat jasad itu masih mengalirkan luka-luka mereka masih mengalirkan darah. Nah, itu bentuk kehidupan mereka. Yurzakun disebutkan dalam hadis kehidupan mereka adalah di akhirat bahwa arwah mereka berada di perut burung yang berwarna hijau, makan dan sekehendaknya,
terbang dan bergembira di taman surga. Itu antara yang dijelaskan dalam hadis. Adapun kehidupan para anbiya tentu lebih sempurna lagi daripada kehidupan. Ini mereka hidup di sana, di antaranya disebutkan dalam bahwa jasad mereka tidak rusak di dalam kuburan mereka, tidak seperti jasad-jasad yang lainnya, hancur ya dan tinggal berulang, tidak. Tapi jasad anbiya adalah utuh. Kemudian juga bahwa kehidupan mereka di alam surga, tentu di alam barzah itu berada di tempat yang paling nikmat. Tetapi bukan berarti jasad mereka telah masuk ke dalam surga. Belum. Karena manusia masuk secara jasad dan rohnya ke dalam surga setelah terjadinya hari kiamat. Nah, pada hari ini itu sebenarnya disebutkan kehidupan orang-orang beriman juga dalam alam kuburnya, mereka yang mendapat nikmat dibukakan bagi mereka pintu surga, lalu mereka mendapatkan harum wangi angin yang bertiup dari surga, mereka diberikan tikar dari surga. Dan sebalik juga orang yang di dalam kehidupan dia azab, dia dibukakan pintu ke neraka, dia mendapatkan rasa hawa panas dari neraka, kemudian juga diberikan tikar dari api neraka. Itu azab dalam kubur atau alam barzah. Adapun para anbiya tentu kehidupan mereka jauh lebih sempurna. Tapi bukan berarti kehidupan mereka beraktivitas seperti mana mereka di waktu di dunia. Tidak. Nah, ini yang harus dibedakan. Nah, ketika ada orang yang menyamakan, tentu mereka melakukan seperti kehidupan para anbiya itu waktu di dunia, bertawasul tawasul tadi. Nah, ini yang ingin dijelaskan. Nah, ketika Sallallahu menjelaskan itu, lalu mereka membuat semacam tuduhan, opini menyesatkan, bahwa menuduh Sallallahu tidak meyakini bahwa para anbiya itu hidup di kuburan mereka, buktinya dia melarang orang beristighosa dan tawasul dengan orang telah meninggal, para anbiya telah meninggal. Baik. Maka ini yang menjadi pertanyaan. Jadi, perlu kita ketahui bahwa kekhususan yang diberikan oleh para anbiya di dalam kubur mereka, maka mereka berbeda dengan orang lain kekhususan itu. Berarti orang lain tidak seperti mereka, karena mereka memiliki kekhususan. Ya. Yaitu kehidupan yang dimaksud di alam barzah itu kehidupan yang mulia bagi para anbiya tersebut. Maka mereka diberikan kekhususan dari yang selain mereka, ya, bimanzilatin lam takun li ghairi, kedudukan yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Kemudian beliau menjelaskan, ya. Perlu diketahui juga, di dalam Al-Quran, Allah telah menyatakan bahwa para anbiya, para rasul, bahkan Rasulullah SAW meninggal. Meninggal. Artinya tidak lagi seperti aktivitas dia di alam barzah, tidak seperti di dunia. Maka Allah sebutkan dalam surat Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan mati, kata Allah SWT kepada Rasulullah SAW, wa innahum mayyitun, mereka juga akan mati, kata Allah SWT. Disepakat para sahabat, semua kaum muslim, bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Ya. Lalu beliau hidup di alam barzah. Maka kehidupan beliau di alam barzah itu, ya, maka tidak lagi seperti hidupnya di dunia. Dan juga ayat surah Al-Imran ayat 144 Allah katakan bahwa Rasulullah SAW ya juga meninggal, wafat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablu rusul. Tiadalah Muhammad itu kecuali seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya berapa rasul-rasul. Afa in mata au qutila, apakah jika dia meninggal atau dia dibunuh, anqalabtum ala aqabikum, ya, kalian akan kembali kepada kekufuran, ya, kembali kepada belakang kalian, maksudnya kekufuran. Ini bahwa Allah SWT menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu wafat, meninggal. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi Rasulullah ini seperti rasul-rasul sebelumnya, di mana Rasulullah sebelum meninggal, Rasulullah SAW juga akan meninggal. Afa in mata au qutila qalabtu ala aqabikum. Maka jika dia meninggal atau dia dibunuh, kata Allah SWT, kalian akan kembali kepada kekufuran ke belakang kalian. Artinya menjadi kufur kembali. Dan juga Allah SWT katakan dalam firman surah Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld." Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld. Kata Allah, kami tidak pernah menjadikan manusia sebelum engkau itu kekal. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah engkau yang meninggal dan mereka akan kekal? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang kekal. Ya, apapun kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afa imitta, apakah jika engkau meninggal lalu mereka yang akan kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meyakini bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Maka ketika Abu Bakar Siddiq berdiri setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, lalu beliau berpidato di depan para sahabat, ya, qala amma ba'd,
faman kana minkum ya'budu Muhammadan, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu, adanya sebagian orang-orang yang belum yakin dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka Abu Bakar menjelaskan setelah datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian beliau masuk ke masjid Rasulullah SAW, memberikan pidato dan menyampaikan bahwa barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya Muhammad, fa inna Muhammad qad mat, sungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Jadi kita tidak menyembah Muhammad, ya, karena Muhammad itu telah meninggal, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Nah, ini jelas para sahabat ini bahwa karena ada juga sebagian daripada kelompok-kelompok mutasawwifah yang meyakini bahwa Rasulullah SAW itu belum wafat, kata mereka. Yang wafat adalah manusia Muhammad, yang mereka membagi Rasulullah itu ada dua, kata mereka. Ya, dan bentuk manusianya ada yang bersifat nurnya, kata mereka. Adapun yang dari sifat nurnya belum wafat, itu diyakini ini khurafat yang mereka yakini. Ya, padahal Rasulullah SAW telah wafat dan dimandikan oleh para sahabat, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Maka sampai sekarang ada kuburnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah wafat Rasulullah SAW tidak pula berarti jalan-jalan lagi ke dunia ini. Sebagaimana keyakinan sebagian khurafat-khurafat sufiyah, yang mereka ketika berselawat ataupun mengadakan acara-acara dubaan dan sebagainya meyakini bahwa roh Rasulullah datang, atau ada sebagian mereka malah tidak roh yang datang, malah meyakini bahwa Rasulullah SAW datang dengan jasadnya, ya, bahkan mengaku bersalam dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah dan sebagainya. Ini suatu khurafat-khurafat, ya, dan kesyirikan yang di bawah, ya, di dalam ajaran-ajaran tersebut. Ya, meyakini Rasulullah datang ke bumi lagi, ke alam ini. Rasulullah setelah wafat berada di alam yang mulia di sisi Allah, di alam barzakh sana. Tempat yang mulia. Ya, tidak ada satu kali pun Rasulullah SAW datang kepada sahabatnya, kepada istrinya ketika beliau setelah wafat. Nah, kalau seandainya Rasulullah SAW bisa ada kembali ke dunia ini, tentulah Rasulullah SAW akan menyelesaikan hal-hal yang terjadi perselisihan di antara sahabat, termasuk istri Rasulullah SAW ketika terjadinya perang Jamal. Nah, ini ataupun Rasulullah umpamanya jika nanti kalian butuh masalah, tidak, saya akan datang kembali ke dunia menemui kalian, tidak pernah ada penjelasan itu dari Rasulullah SAW. Ya, maka orang setelah wafat rohnya tidak lagi akan bisa kembali ke dunia ini, dia berada di alam barzakh sana. Nah, maka berbeda alamnya. Nah, ini yang kadang-kadang oleh sebagian pemahaman yang tadi mengatakan Rasul bisa datang, Rasul SAW bisa datang, bisa ditemui dan sebagainya. Ini khurafat-khurafat yang dibangun sehingga menimbulkan banyak ajaran-ajaran. Ada yang meyakini mereka mendapat sebuah selawat langsung dari Rasulullah, ada yang mengatakan juga dalam mimpi, ada yang juga menemui ketemu secara langsung dan sebagainya. Ini khurafat-khurafat yang sengaja, ya, mereka buat untuk mengangkat diri mereka di tengah masyarakat dengan cara mengaku bertemu Rasulullah SAW dan sebagainya. Baik, maka hal-hal seperti ini yang perlu kita jelaskan kepada muslimin, ya, karena mereka untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan bid'ah yang mereka lakukan, dipromosikan dengan cara bahwa Rasulullah SAW hadir dalam majelis kita ini dan sebagainya. Baik, fa mautul anbiya haqqun, wah, meninggalnya para anbiya itu hak, benar adanya. Ya. Kemudian wa in qata ahkami dunya anhum ba'da mautihim la miryata fi. Ya, terputusnya berbagai hukum-hukum persoalan hal duniawi dari mereka itu tidak ada lagi keraguan. Ya, tidak ada lagi. Makanya oleh sebab itu ada hukum-hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW seperti tidak boleh dinikahi istri Rasulullah SAW. Ya, dan bahwa para anbiya kalau wafat dikuburkan di mana tempat dia meninggal sebagainya. Ini berarti para anbiya telah wafat dan mereka terlepas dari segala hukum-hukum yang biasanya ada di yang, ya, aktivitas mereka di dunia. Hatta al-mukhalif yuqirru bidzalika. Ya, ataupun orang yang tidak mengakui hal tersebut juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW terputus darinya segala hukum-hukum duniawi, tidak ada salat, tidak puasa segala macam. Walakin madil hayal barzakhiyah allati takun lil anbiya ba'da mautihim. Dan jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kehidupan di alam barzakh para anbiya itu setelah mereka meninggal? Ba'da ma'rifatin anal anbiya yamutun, setelah kita mengetahui bahwa para anbiya itu meninggal, mati dan meninggal sebagaimana manusia lain, bahwa segala hukum-hukum dunia tidak lagi, ya, kemudian biha ba'da mauti, mereka tidak lagi terikat dengan segala hukum-hukum yang ketika mereka berada di dunia, tidak ada lagi terikat dengan hukum itu. Baik, innal hadis an barzakh
min ilmil ghaib. Pertama bercerita tentang alam barzah, bagian dari alam yang gaib. Alam barzah itu alam gaib. Bagaimana kehidupan dan segala macam di sana hanya sebatas yang kita dapatkan dari wahyu dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Rincian tentang kehidupan roh dan badan di alam barzah itu bagian dari alam yang gaib. Maka para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh juga menyebutkan kaitan antara roh dengan jasad itu sangat hal yang sangat membuat akal kita putus untuk membicarakannya. Maka ketika Allah menjelaskan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditanya oleh Yahudi tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka katakan roh itu urusan Rabb Tuhan. Jadi hubungan kaitan antara roh dengan jasad ketika dalam rahim, roh dengan jasad ketika sedang tidur, roh dengan jasad ketika sedang di dunia, roh dan jasad ketika berada di alam barzah, roh dan jasad ketika berada di alam akhirah. Itu semuanya la ahkamuha wa khasaisuha, kata para ulama. Masing kondisi-kondisi itu memiliki hukum tersendiri dan juga kekhususan tersendiri. Tidak bisa dikiaskan ketika alam dan jasad ketika berada di alam roh, ya, ketika berada di alam rahim, hubungan antara jasad dengan roh bagaimana? Ketika di alam an-naum, ya, ketika orang sedang tidur, bagaimana hubungan antara roh dengan jasad? Ya, ketika alam dunia, roh dengan jasad memiliki hubungan tersendiri. Ya, ya roh itu hal yang sangat unik yang manusia tidak mengetahui tentang kerahasiaannya, dan Allah sengaja menutup hal itu dari manusia. Demikian pula hubungan roh dengan jasad di alam akhirat, di alam barzah. Ya, hubungan roh dengan jasad di alam barzah. Kemudian juga di akhirat kelak. Baik. Kemudian malam yarid nasun sahihun sarihun yubayyin hadhihi tafsilat wa yadhkurha lana wa illa faltawaqquf huwa al-manhajus sawi. Selama tidak ada dalil yang sahih, sarih menjelaskan kepada kita tentang rincian itu, ya, maka sikap abstennya, sikap berdiam, itulah jalan yang selamat. Jangan menerka-nerka, jangan meraba-neraba dengan pikiran dan khayalan kita. Ya. Waradul ilmi ila alimihi aslam wa a'lam wa ahkam. Mengemenjarakan urusan itu kepada Allah yang tahu tentang hal itu lebih selamat, ya, dan lebih bijak. Lakin ahlul ilmi dzakaru anna liruh ma'al badan ta'aluqatin bihasbi ahwaliha. Tapi para ulama menjelaskan bahwa ruh itu dengan badan memiliki beberapa hubungan. Yaitu ta'aluq ruh bil badan fi batnil lil janin. Yaitu hubungan ruh dengan badan ketika dalam kandungan ibu. Seorang janin yang berada dalam kandungan ibunya. Bagaimana hubungan antara ruh dengan badan di sana? Ya, menafasnya, makan, minum, dan sebagainya. Semuanya ada kekhususan dan ahkamnya. Kedua, hubungan antara ruh dengan badan setelah dia keluar ke muka bumi ini, mustayqiran, dalam keadaan bangun. Yang ketiga adalah ta'alluq ruh bil badan fi halin naum. Ini yang disebutkan hubungan antara ruh dengan badan ketika sedang tidur. Fala bi ta'alluqun min wajhin wa faraqatun min wajhin. Maka dia punya hubungan di satu sisi dan juga berpisah di satu sisi. Ya. Yang keempat adalah ta'alluq ruh bil badan fil barzakh, yaitu hubungan antara ruh dengan badan di alam barzakh. Ini yang sedang dalam kitab pembahasan kita, ya. Fa inna ruh idza faraqat al badan bil mauti wa tajarrada anhu. Karena ruh ketika badan ini mati, ketika manusia mati, berpisah dari badannya ruh itu. Ya, fa innaha la tufariqu firaqan kulliyah. Tapi bukan berarti dia berpisah secara total, bihaitsu la yabqa laha iltifatun ilahi albatta. Dalam artian tidak sekali sama hubungan antara ruh dengan badan sama sekali. Tetapi hadis-hadis dan asar-asar menunjukkan annal mayt turadu ruhu waqta salamul muslim alaihi. Di antaranya dalam hadis-hadis disebutkan bahwa ruh si mayat dikembalikan kepada jasad, kepada badannya saat seseorang berikan salam kepadanya. Maka pengembalian ruh ini kepada jasad, pada badan saat itu, i'adatun khassah, pengembalian secara khusus. Bukan berarti benar-benar ruh itu telah kembali hidup terus di badan, lengkap terus di badan bersama badan, itu enggak. Hanya kondisi tertentu saja. La yujibu hayatal badan illa yaqumin. Bukan berarti badan tadi hidup sampai hari kiamat dan artian berhubungan dengan ruh selalu, tidak. Nah, ini contoh dia ini antara hubungan ruh dengan badan atau jasad di alam barzah. Wa hayatul syuhada fi hadhil marhala akmal min hayati ghairihim min sa'il mu'minin. Maka kehidupan orang yang mati syahid di alam barzah ini lebih sempurna dari kehidupan orang yang selain mereka di alam barzah. Ya.
Wa hayatul anbiya akmal min hayatus syuhada. Adapun kehidupan para nabi jauh lebih baik dan lebih sempurna pula dari kehidupan para orang mati syahid. Nah, ini kehidupan manusia dalam barzah pun bertingkat-tingkat kehidupan, kemuliaannya, ya, kaifiyahnya, bagaimananya, ahkamuha, hukum-hukumnya, wa khasaisuha, dan kekhususan. Memiliki yaitu perbedaan-perbedaan tersendiri yang tidak sama. Itu di alam barzah. Walaupun anbiya dikatakan hidup, orang syuhada juga dikatakan hidup. Bahkan orang-orang lain juga hidup, mereka sedang diazab. Ya, apakah dia rohnya saja atau jasadnya saja? Buktinya disebutkan dalam hadis, ada yang jasad, ada yang roh. Tapi saling antara roh dengan jasad saling berkaitan. Ketika diazab badan, roh juga merasakan. Ketika roh diazab, badan juga merasakan. Nah, ini kehidupan rahasianya alam barzah itu Allah yang tahu. Yang kelima adalah hubungan antara roh dengan badan pada setelah dibangkit. Nah, setelah dibangkit baru dikembalikanlah roh ke badan. Ya. Nah, itu untuk berhubungan selamanya mereka. Wa hadza akmal anwa' ta'alluqur ruh bil badan. Nah, dari semua terkaitnya ruh dengan badan tadi dalam 4 macam sebelumnya, maka hubungan ruh dengan badan pada di saat telah dibangkitnya manusia, setelah terjadi kiamat dibangkitnya manusia di kubur mereka, itu hubungan yang sangat disebutkan sini akmal anwa', bentuk yang paling sempurna. Nah, bahwa ta'ala la yaqbalul badan ma'ahu mautan wala nauman wala fasadan. Di mana hubungan ruh dengan badan saat itu tadi tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi tidur dan juga kehancuran. Maka orang yang hidup di neraka, ruh dan jasadnya tetap berhubungan, diazab kedua-duanya. Orang yang berada di surga mendapatkan nikmat kedua-duanya. Maka adapun arwah para anbiya di alam barzakh itu fi ala iliyin, berada di tempat yang paling tinggi. Wa hum mutafawwituna fi manazilihim fil 'ulu. Di dalam tempat kemuliaan yang tinggi itu mereka pun berbeda-beda tingkatannya. Ya, sebenarnya ketika Rasulullah SAW ketika Mi'raj menemukan arwah para anbiya di berapa langit. Ada Idris, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa dan Isa dan seterusnya. Ila anna arwahum laha ta'alluqum bi asadihim bi abdanihim. Dan juga arwah mereka itu ada hubungannya juga dengan jasad dan badan mereka. Tetapi bukan seperti hubungan roh mereka ketika dan badan mereka ketika hidup di dunia, dan bukan pula ketika seperti kala setelah mereka dibangkit dari kematian. Maka dikembalikan roh itu kepada jasad, kepada badannya ketika ada orang memberikan salam, untuk menjawab salam tersebut. Wa ba'da dzalika yumkin an yujabu ala man qala bi annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan fi qabrihi ka hayati dunyawiyya bi ajwatin iddah minha. Nah, di sini bisa dijawab, dibantah. Orang meyakini bahwa menyamakan antara kehidupan Rasulullah SAW ketika hidup di dunia dan kehidupannya di alam barzah, ini dapat dibantah dengan beberapa poin berikut ini. Nah, bahwa siapa yang menyangka bahwa kehidupan alam barzah sama seperti kehidupan alam dunia, maka dia telah melakukan sebuah kedustaan dan kezaliman. Yang dia mengatakan hukum kehidupan alam barzah seperti hukum kehidupan di alam dunia, sungguh dia telah melakukan sebuah kebohongan dan kezaliman. Sehingga mereka mengkiaskan apa yang bisa dilakukan kepada Rasulullah SAW waktu di alam dunia, mereka juga lakukan ketika Rasulullah telah berpindah dan meninggal ke alam barzah. Famin abrazil furuq bain hayatil barzah wa hayatid dunya. Di antara hal yang paling menonjol perbedaan antara kehidupan alam barzah, kehidupan alam dunia ini adalah anal hayya fid dunya yahtaju ila akl wa syarb. Perbedaannya adalah kalau kehidupan di dunia ini, manusia kalau hidup di dunia butuh makan dan minum. Berjalan, diam, bergerak, tidur, bangun, berbicara, ya, memberi dan menerima. Wa kullu hadza muntafi hayatil bar. Semua ini ya, muntafiya atau muntafin, tidak berlaku, semua hal itu tidak berlaku di kehidupan alam barzah. Nah, wa amma idza susna ulaika hadhil umur fa naqulu inna takhsis la budda lahu min mukhassis. Kalau ada pula mengatakan itu kan kekhususan bagi mereka para anbiya, di mana datang dalil yang menunjukkan ada kekhususan itu, bahwa mereka tetap makan, minum, dan bergerak semacam di alam barzah. Nah, mereka telah meninggal. Segala hukum kehidupan dunia tidak lagi ada pada mereka pada alam barzah. Kalau ada min dalil, kalau ada mengatakan itu kekhususan bagi para anbiya, maka harus ada dalil yang mengeluarkan dari keumuman asal tersebut. Ya. Yang kedua adalah kalau seandainya Rasulullah SAW hidup di alam barzah itu sebagai kehidupan di dunia, lama sagalahu ayyabqa tahtal ardh. Tentu Rasulullah SAW kalau seandainya hidupnya di alam barzah seperti kehidupan di
dunia, tentu Rasulullah SAW tidak akan berada di tentu Rasulullah SAW akan la tabqa tahtal ard, tentu beliau tidak akan berada di bumi. Jasadnya tentu akan keluar dari kuburannya karena dia hidup namanya. Walakinna sunnatullah fil mauta. Ini adalah sunnah Allah kepada orang yang meninggal. Falam intafat hayatul haqiqiyah bil maut, sabatat hayatul barziyah mubasyaratan. Tak kala telah selesainya kehidupan dunia yang hakiki ini, ya bersambung dengan kehidupan alam barzah secara langsung. Yang ketiga adalah orang yang mengatakan menyamakan kehidupan Rasulullah SAW ketika di alam barzah dan kehidupan di dunia adalah, ya, kalau begitu berarti kahayati fid dunya ayabqa yasma ashabahu yakhtalifun fi katsirin min al-umur, lakin Rasulullah SAW ajzu an nutqi wa an radil jawab liman sa'alahu multahifan ala sama'i dzalika minhu wa hadha wasfun lahu bin naqs wal ajz. Kalau seandainya Rasulullah SAW dapat mendengar, dapat menerima permohonan orang-orang yang ada di dunia ini, datang ke kuburan beliau, lalu bagaimana diam dengan hal yang terjadi di tengah-tengah sahabat beliau? Itu tidak mungkin. Kalau seandainya hal itu dia pahami oleh sahabat, paling para sahabat akan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya kalau seandainya sama kehidupan beliau di alam barzah dan dunia ini, tentu para sahabat akan datang ke kuburan beliau untuk menyelesaikan persoalan perselisihan yang ada di antara mereka. Tentu mereka tidak akan bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Tentu lebih baik mereka langsung mencari solusi perselisihan persoalan yang ada di antara mereka dengan Rasulullah SAW. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa membatalkan pendapat yang menyamakan antara kehidupan Rasulullah SAW, bahwa beliau memiliki pengetahuan terhadap kehidupan duniawi walaupun boleh dalam barzah. Ini suatu hal yang ulu dan berlebihan, bahwa Rasulullah SAW tidak tahu hal dan kondisi umatnya yang ada di dunia sekarang ini. Ya, apa yang sedang berlaku dari waktu ketika peristiwa sahabat umpamanya, Rasulullah tidak tahu hal itu terjadi, apa yang terjadi dengan sahabatnya setelah beliau meninggal. Nah, kalau seandainya disamakan, tentulah Rasulullah pasti mengetahui. Ya, tentu beliau bagaimana beliau akan diam terhadap perselisihan yang ada sama sahabat sedang beliau mengetahui tentang kondisi sahabat. Yang keempat adalah melazimkan orang menyamakan kehidupan para anbiya di alam barzah dan kehidupan mereka di dunia, yaitu berarti mereka akan mengalami kematian lagi kalau mereka hidup lagi. Ya, berarti mereka mengalami kematian lagi. Berarti mereka mengalami kematian 3 kali. Dan seterusnya. Ini adalah pendapat-pendapat yang jelas batil. Ya, beberapa anbiya mereka dikatakan telah meninggal. Itu hukumnya setelah disebutkan. Disolatkan, dimandikan, dikafani, kuburkan. Jelas. Ya, tapi kehidupan di alam barzah bukanlah berarti mereka telah dibangkit di kubur mereka. Adapun manusia dibangkit kelak setelah terjadinya hari kiamat, dan awal manusia yang dibangkit adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lianna ba'da nafkhi fi sur nafkhatul ula la yabqa ahadun mimman huwa al-arwah hayyan. Kalau seandainya Nabi itu juga hidup setelah dia meninggal, hidup seperti kehidupan dunia, berarti akan ketika nanti terjadi sangkakala ditiup meninggal semua makhluk yang ada di muka bumi ini, berarti mereka juga akan meninggal sekali lagi. Ya, berarti para anbiya itu melalui meninggalnya berapa kali? 3 kali dan sebagainya. Fa hadza batilun, dan pendapat ini adalah merupakan pendapat yang batil. Karena Allah SWT berfirman, "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Ketika ditiupnya sangkakala itu, maka meninggallah semua makhluk yang ada di bumi, di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Walam yarid dalil min al-kitab was sunnah ala anna Allah yab'atsu an-nabi lin nasi min qabrihi qabla qiyamah, qabla yaumil qiyamah. Tidak ada satupun dalil, ya, dalam Quran maupun sunnah Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW akan kembali kepada umatnya sebelum hari kiamat. Ya, kembali menemui umatnya ke dunia ini sebelum hari kiamat. Tidak ada pun satupun dalil yang menjelaskan perkara demikian. Di antara bantah lagi adalah yang kelima, yalzam qalbi hayatil anbiya hayatil kahayatil dunyawiyah takdzibur Rasul SAW fi aqwalih. Melazimkan pendapat orang mengatakan kehidupan anbiya itu sama di alam barzah sama seperti kehidupan di dunia ini adalah pendustaan terhadap Rasulullah SAW dalam beberapa sabdanya. Sebagaimana sabda Rasulullah menyebutkan, inna ma'syal anbiya la nuris ma tarakna sadaqah. Di mana para anbiya ini, kata Rasulullah SAW, tidak diwariskan, atau tidak mewariskan, atau tidak diwarisi, yang tidak diwarisi. Apa yang tertinggal dari harta kami adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Sedekah Rasulullah, semua warisan Rasulullah telah disedekahkan. Dan mereka berarti mendustakan sabda Rasulullah SAW tersebut. Kemudian kalazim lagi adalah mendustakan para sahabat, karena para sahabat, ya, telah meyakini
Rasulullah SAW telah meninggal, ya, dan mereka telah menguburnya, ya. Atau apakah Rasulullah SAW dikubur dan kehidupan hidup? Ya, wah, ini suatu tuduhan yang bohong dan juga pendapat-pendapat yang jauh dari kebenaran. Wa Nabi alaihi wasallam qad jana ala nafsihi hina makanahu min nafsihi wa huwa hayyun qadirun ala bayan wal balagh. Bagaimana Rasulullah SAW? Kalau saya telah wafat, ya, para sahabat telah menguburkan dan mengafankan, mengafani Rasulullah SAW tersebut, menyalakannya. Lalu bagaimana Rasulullah dikatakan hidup setelah roh beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang mengatakan Rasulullah SAW masih hidup setelah beliau wafat itu, seperti kehidupan di alam dunia ini, seperti di alam barzakh, berarti, ya, ikatan, ya, berbagai hubungan yang lain masih berlaku seperti hubungan di dunia. Ya, maka tidak berlaku berarti di mana Rasulullah SAW, Allah SWT melarang orang-orang beriman menikahi istri para rasul setelah wafatnya para rasul tersebut. Ini dalil lain menunjukkan bahwa rasul itu wafat dan meninggal dan berada di alam barzakh, bukan lagi dia hidup setelah meninggal dan kembali ke dunia. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu. Tidaklah boleh bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah SAW, tidak pantas. Dan tidak pula kalian menikahi para istri-istrinya min ba'dihi, setelah min ba'dihi abadan, setelah wafatnya Rasulullah SAW selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Perbuatan hal demikian di kalian merupakan dosa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah min ba'dihi ada dalil tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun orang yang berhujjah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam orang yang memberikan salam kepadanya. Amma man qala bi anna radda salam min sya'nil ahya. Lalu dia katakan bahwanya bagaimana dalam hadis sebutkan para anbiya itu menjawab salam. Orang beri salam kepadanya. Di anna syal amhad hina turdu ruhur rasul ilaihi wa yujabu anhu bi an hadha hujjatun ahim la lahu. Ketika orang berikan salam kepada orang mukmin atau kepada Rasul SAW, rohnya dikembalikan kepada jasad. Baru dia menjawab salamnya. Justru ini menunjukkan bahwa Rasul SAW itu, ya, di alam barzakh bukan berarti rohnya berada pada jasadnya selalu. Hanya saja rohnya dikembalikan kepada jasadnya saat orang memberikan salam kepada beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa roh tidak berada di jasad beliau sebelumnya. Maka itu dikembalikan kalau ada orang memberikan salam. Baik. Kemudian roh itu dikembalikan hanya sekadar untuk menjawab salam. Ya. Karena ini bagian dari kekhususan yang Allah berikan pada Rasul SAW. Bukan berarti rohnya dikembalikan untuk orang-orang yang datang beristighosa, bertawasul, atau memohon kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka dengan segala kondisi, bahwa yang jelas adalah kehidupan alam barzakh tidaklah bisa dikiaskan, disamakan dengan kehidupan di alam dunia. Di mana sebagian orang yang menyimpulkan hal seperti itu membuat mereka masih melakukan hal-hal yang dilakukan ketika hidupnya Rasulullah SAW setelah beliau wafat, seperti bertawasul dan juga istighosa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hal itu hanya dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika saat masih Rasulullah SAW hidup di dunia. Setelah wafat, tak ada satupun seorang sahabat, tabi'in, para ulama yang masyhur melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di kubur Rasulullah SAW, baik maupun di kuburan Rasulullah maupun bukan di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian sanggahan dan bantahan beberapa hal terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa berbentuk bid'ah atau kesyirikan diri ketika menziarahi kubur Rasulullah SAW, atau meyakini Rasulullah SAW hidup dalam kubur dan nanti hidup seperti di dunia ini, sehingga mereka mengkiaskan hal itu, membolehkan hal itu, membuat mereka membolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketika dilakukan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW saat di dunia bertawasul dan istighosa dengan Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada temuan yang akan datang kita akan membahas masalah tawasul, karena memang ini persoalan-persoalan yang baru dijelaskan kepada umat. Ada hal-hal yang samar bagi sebagian
untuk memahami permasalahan ini, bagaimana pula keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang tawasul tersebut, dan juga bagaimana pula penjelasan Syekhul Islam Taimiyah. Karena orang-orang ada menuduh ketika dilarangnya bertawasul dengan roh para anbiya, roh para syuhada, dengan orang-orang soleh, orang telah meninggal itu, mereka menuduh bahwa orang yang tidak membolehkan hal itu dianggap orang yang benci kepada orang soleh dan pelecehan terhadap orang soleh menurut mereka. Ini yang kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jumpa kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dan kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekeliruan datang dari diri Anda sendiri dan dari syaitan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.